Halo, Assalamualaikum. Kali ini aku mau kasih update progres pembangunan perumahan Citra Indah City yang ada di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor nih teman-teman. Jadi perumahan ini sendiri yaitu milik developer besar Ciputra Group. Nah, ini termasuk perumahan yang bisa dibilang paling sukses yang dibangun oleh Ciputra ya teman-teman. Karena unitnya udah banyak-banyak terjual dan juga untuk penghuninya udah hampir full. Oke, langsung aja yuk kita mulai update-nya. Ini dia, Kenas Update Rumah. Oke guys, jadi sekarang ini aku berada di klaster yang paling terujung dan juga bisa dibilang paling atas di perumahan Citra Indah City ini ya. Nah, untuk rumah yang harganya paling murah-murah itu lokasinya ada di sekitar sini nih teman-teman. Jadi intinya makin ke belakang itu makin murah ya. Untuk klaster yang lokasinya dari tengah ke depan itu harganya lebih mahal nih. Untuk perumahan Citra Indah City ini sendiri lokasinya ada di wilayah Jonggol, Kabupaten Bogor ya. Letaknya ada di timur Cibubur gitu nih teman-teman. Lalu untuk luas area di perumahan ini tuh kurang lebih 1000 hektar nih. Emang gede banget nih perumahan ini. Nah, ini aku cek update per bulan Oktober tahun 2022. Di perumahan ini tuh udah dihuni kurang lebih 17.000 kakak ya, yang tersebar di 55 klaster. Perumahan ini juga termasuk perumahan lama nih teman-teman, karena udah dibangun dari tahun 1996 oleh developer Ciputra Group ya. Nah, untuk harga rumah yang termurah saat ini di perumahan ini tuh kalau nggak salah di harga kisaran 203 juta ya. Mohon maaf aku nggak cantumin nomor marketingnya ya teman-teman. Kalian bisa search di Google untuk nomor marketingnya dan nanti kalian bisa tanya-tanya nih untuk info simulasi angsurannya. Karena emang untuk tipe-tipe rumah di sini tuh banyak banget pilihannya ya. Dari harga yang murah sampai yang mahal ada nih di sini. Bisa disesuaikan dengan budget kalian ya. Nah, perumahan ini tuh bisa dibilang salah satu perumahan yang paling aku rekomendasikan untuk kalian ya. Kenapa aku rekomendasikan rumah ini ke kalian? Karena di antara semua perumahan yang pernah aku review, bisa dibilang ini satu-satunya perumahan yang fasilitasnya terlengkap dan penghuninya paling banyak nih teman-teman. Benar-benar bisa dibilang sebuah kota mandiri ya. Dari mulai banyaknya pilihan sekolah, jadi dari sekolah yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Tempat ibadah dari mulai umat Muslim sampai umat Kristiani juga ada nih di sini. Untuk sekolahnya selain sekolah Islam juga ada untuk sekolah umum dan sekolah Kristiani ya. Jadi emang lengkap banget nih di sini. Untuk tempat makan gak usah ditanya deh, banyak banget di sini. Bisa dibilang perumahan itu emang yang paling nyaman untuk ditempati ya, karena kita nggak perlu jauh-jauh keluar, misalkan untuk beli-beli makanan ataupun wisata. Karena apa? Karena di dalam perumahan ini sendiri sudah ada waterpark loh. Selain itu juga sudah ada pom bensin. Nah, nanti ya ikutin terus video ini sampai selesai biar kalian bisa lihat-lihat fasilitas-fasilitas di dalam perumahan ini. Nah, tadi untuk kelebihannya ya. Untuk kekurangannya juga pasti ada dong. Jadi untuk kekurangannya itu kalau menurut aku ya, untuk lokasi perumahannya ini sendiri nih teman-teman. Karena bisa dibilang emang jauh banget sih dari pusat kota Jakarta. Tapi ya balik lagi itu ya, untuk harga tanah di dekat pusat Jakarta tuh emang udah gak ada yang murah nih teman-teman. Jadi kalau kalian pengen cari rumah yang harganya masih miring ataupun terjangkau dan dengan fasilitas yang super lengkap, aku bisa rekomendasikan perumahan ini sih. Untuk waktu tempuh ke pusat kota Jakarta, ini info dari salah satu kerabatku yang tinggal di sini ya. Jadi dia itu pulang pergi naik motor. Untuk perjalanan berangkatnya aja itu paling cepet ya 2 sampai 2,5 jam. Emang lumayan banget sih. Nah, tapi kalian ada pilihan lain nih. Bagusnya sekarang sudah ada MRT di wilayah Cibubur. Jadi kalau kalian tinggal di sini, nanti bisa ke wilayah Cibubur dulu, lalu naik MRT-nya nih. Di dalam perumahan ini sendiri juga ada kendaraan umumnya kok. Oh iya, di dalam perumahan ini juga ada feeder busnya nih yang langsung menuju ke pusat kota Jakarta. Tapi balik lagi itu ya, waktu tempuhnya emang cukup lama nih. Jadi kalau kalian mau memutuskan tinggal di sini, harus diperhitungkan dulu nih waktu tempuhnya untuk ke tempat kerja, supaya jangan sampai telat ya. Oke, sekarang langsung kita lihat-lihat fasilitas yang ada di dekat perumahan ini ya. Nah, yang di sebelah kiri ini tuh bisa dibilang area olahraga dan juga di sini ada taman bermainnya ya. Di dekat tempat ini tuh juga ada halte untuk feeder busnya nih. Ini ada Alfamart, jadi di setiap klaster itu sudah tersedia Alfamart dan Indomaret ya. Jumlahnya udah banyak banget sih di sini. Begitupun dengan ATM-nya. Jadi di sini juga udah banyak banget pilihan ATM nih teman-teman. Nah, ini ada air isi ulang ya. Sama ya, air isi ulang juga ada banyak nih di sekitar sini.
Nah ini berjejer ya, ada Indomaret, tempat fotokopi, laundry, tempat makan, ada Bimba. Untuk area dari tengah perumahan sampai ke belakang itu bisa dibilang fasilitasnya emang gak selengkap yang di depan nih. Jadi untuk fasilitas yang super lengkap bangetnya itu ada di wilayah tengah sampai ke depan nih teman-teman. Jadi ini bisa kalian lihat sendiri ya. Untuk perjalanan dari klaster terbelakang sampai ke depan itu bisa dibilang lumayan jauh nih teman-teman. Kalau untuk ditempuh dengan berjalan kaki sih kayaknya nggak memungkinkan ya. Jadi untuk ke depan itu aku saranin sih pakai kendaraan aja. Lalu yang ini untuk kantor PDAM-nya. Nah ini ada lagi ya Indomaret. Lalu ini untuk ruko-rukonya belum terisi nih. Seperti yang tadi aku bilang ya, jadi untuk lokasi yang dari tengah ke belakang itu memang belum terlalu penuh nih untuk fasilitasnya. Nah ini tipe baru yang lagi dibangun nih teman-teman. Jadi kalau dari iklannya sih kayaknya untuk tipe yang ini memiliki halaman belakang pribadi ya. Harganya start dari 400 jutaan. Nah kita mulai ada di tengah-tengah dari perumahan ini nih. Patokannya bundaran ini ya. Ini yang menurut aku oke juga sih. Yang di sebelah kiri ini ada pasar modernnya ya. Dan untuk pasar modernnya aku pernah masuk ke dalam. Jadi bukan yang sepi gitu loh. Jadi pasar ini tuh rame nih teman-teman. Ada tempat bermain untuk anak-anak juga nih di dalam sini. Lalu di dekat pasar modern ini ada halte untuk feeder bus juga ya. FYI untuk feeder bus di sini tuh ada jam-jamnya ya teman-teman. Untuk jadwalnya itu kalau nggak salah ditempel di dalam haltenya. Nah ini ya kelihatan udah mulai rame di sini untuk fasilitasnya. Di sini ada apotik, dokter gigi, ada Indomaret lagi, toko listrik, warung makan sih banyak ya. Toko perabotan rumah tangga juga banyak kok. Nah ini sampai es krim Momoyo aja ada di dalam sini nih teman-teman. Begitu juga nih dengan gerai es krim Mixu. Nah ini tiba-tiba turun hujan nih teman-teman. Semoga gambarnya masih cukup jelas ya. Oh iya, di tiap klaster itu kebanyakan sudah ada masjidnya loh. Oke banget ya. Nah ini kita udah memasuki wilayah rumah-rumah yang lokasinya ada di boulevard, yang kebanyakan sekaligus dijadikan tempat usaha nih. Ini ada tempat pangkas rambut, ada klinik umum, ada bidan, ada Alfamidi. Nah belok kiri ini ada sekolah Cikal nih teman-teman. Kebanyakan dari kalian pasti udah tahu ya ini sekolah apa. Nah ini untuk masjid terbesar di perumahan ini. Di sebelahnya ada taman bermain lagi. Nah itu ya, belok ke dalam masih ada banyak fasilitas nih. Contohnya kayak tempat makan, tempat laundry, dan lain-lain. Nah untuk point coffee aja ada nih di sini. Ini ada burger Bangor. Jadi untuk gerai makanan yang cukup terkenal tuh di sini bisa dibilang lengkap banget nih. Untuk warung-warung kecil seperti warung bakso ataupun mie ayam itu banyak banget sih. Di sini tukang sayur keliling juga ada ya teman-teman. Ini ada Indomaret lagi. Jadi ini kita mulai ada di klaster-klaster terdepan ya. Dan bisa dibilang klaster terlama juga nih. Ini ada warung makan lagi. Ini ada klinik umum lagi. Nah untuk di dalam perumahan ini sih emang adanya klinik-klinik umum kayak gini aja ya. Tapi untuk rumah sakitnya ada loh. Jadi nanti begitu keluar dari perumahan ini tuh ada RSUD nih teman-teman. Nah ini ada apotek lagi ya. Ini ada tempat setim mobil. Nah untuk waterparknya itu sebelah mana? Jadi waterparknya itu belok kiri ya teman-teman. Nah yang di depan itu SPBU-nya nih. Coba deh kalian cari di perumahan mana lagi selain developer ini ya, yang di dalam perumahannya ada SPBU. Aku pernah juga nemu perumahan yang di dalamnya ada SPBU, tapi punya Ciputra juga teman-teman. Barangkali ada yang tahu ya perumahan Citra Raya. Nah itu bisa dibilang lengkap juga loh. Mirip-mirip kayak gini nih. Cuma untuk yang di Citra Raya itu harganya bisa dibilang udah di atas 500 sih. Untuk yang di bawah 500 kayaknya aku udah gak nemu deh untuk tipe-tipe terbarunya ya.
di perumahan mana lagi selain developer ini yang di dalam perumahannya ada mall loh. Luar biasa banget ya. Jadi yang sebelah kanan ini nantinya mau dibangun mall nih teman-teman. Ini kelihatan ya udah ditutup karena pembangunannya udah mau dimulai. Bagus banget sih emang ya konsep perumahan ini. Benar-benar dibikin sebuah perumahan dengan konsep kota mandiri. Andaikan banyak developer besar yang mau bikin perumahan yang berkonsep kayak gini dengan harga terjangkau, wah pasti menarik banget ya. Semoga kedepannya makin banyak lagi developer yang bikin konsep perumahan kayak gini ya. Nah untuk kantor marketingnya aja segede yang di sebelah kanan itu loh teman-teman. Jadi yang itu tuh emang kantor marketingnya. Jadi developer Ciputra Group ini memang sepertinya memikirkan banget kenyamanan untuk warga yang tinggal di dalam perumahannya ya. Karena nggak hanya rumah aja yang dibangun. Nah ini untuk gerbang perumahan yang ikonik banget milik Citra Indah City. Yang bisa kalian lihat sendiri ya, megah banget nih emang gerbangnya. Begitu keluar dari gerbangnya, masih banyak banget nih fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi di sini ada banyak warung makan, ada shop and drive, PHD. Untuk Prima Fresh Mart sih tadi di dalam juga ada ya. Ini ada gerai es krim lagi. Nah di ujung kanan itu ada Bank Mandiri ya. Lalu ini ada Bank BTN. Untuk toko material bangunan sih baik di dalam ataupun di luar di perumahan ini tuh ada banyak pilihan ya. Nah, untuk RSUD-nya tuh di mana? Nih ya, sebentar lagi kita lihat RSUD-nya. Jadi jaraknya cuma beberapa meter aja dari depan gerbang perumahannya. Ini dia untuk RSUD Cilengsi. Deket banget ya dari perumahannya. Sekian dulu ya reviewnya dari aku. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.